Di era digital saat ini, kodrat zaman anak mengalami perubahan yang signifikan. Anak-anak saat ini tumbuh dengan dikelilingi oleh teknologi, tak terkecuali yang terjadi di sekolah saya. Hampir semua anak telah memiliki gadget yang mereka gunakan untuk berkomunikasi, bermain game, bermedia sosial, atau lainnya. Namun, tidak sedikit dari mereka yang menggunakan gadgetnya untuk hal lain yang kurang penting dan menyita banyak waktu mereka. Melihat situasi ini, maka saya perlu memanfaatkan keadaan agar murid saya dapat menggunakan gadget mereka lebih bijak lagi. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Olehnya itu, saya menyusun strategi pembelajaran menggunakan teknologi dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti Live Worksheet, Wordwall, Canva, dan Google Classroom. Melalui berbagai platform dan aplikasi ini, murid saya dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, berkolaborasi dengan teman sekelas, serta mengembangkan keterampilan abad 21 yang sangat dibutuhkan saat ini dan di masa depan. Pembelajaran dimulai dengan pembacaan doa yang dipandu oleh ketua kelas. Setelah itu, guru melanjutkan dengan menanyakan kabar, mengecek kehadiran, dan mengkondisikan kelas agar siap untuk memulai aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan pemantik yang terkait isu, permasalahan, dan kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan materi yang akan dikaji pada pertemuan itu. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan menjelaskan rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan itu secara umum kepada semua murid. Guru kemudian menjelaskan aktivitas yang akan murid lakukan. Guru meminta murid untuk bekerja dalam kelompok yang heterogen, disesuaikan dengan hasil pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kemampuan murid. Kemudian, guru menjelaskan tugas atau tantangan yang harus diselesaikan setiap kelompok berdasarkan kategori kesiapan belajar murid. Setiap kategori murid dalam kelompok tersebut diberikan tantangan yang berbeda. Dalam kelompoknya masing-masing, setiap murid melakukan literasi digital terlebih dahulu. Setelah itu, setiap anggota kelompok melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan kategori kesiapan belajarnya. Saya kemudian membagikan link dan QR barcode LKPD interaktif kepada murid saya, yang di dalamnya sudah terdapat materi ajar yang variatif, seperti video YouTube, link materi, dan infografis. Kemudian terdapat lembar kerja yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Murid dengan kategori kemampuan rendah diberikan tugas untuk menuliskan poin-poin penting atau garis besar materi yang dibagikan. Murid dengan kategori kemampuan sedang diberikan tugas untuk menyelesaikan LKPD melalui Live Worksheet dengan menganalisis dan mencocokkan poin penting yang telah ditulis oleh anggota kelompok lainnya. Selanjutnya, murid dengan kategori kemampuan tinggi diberikan tantangan untuk membuat produk atau karya terkait materi yang dibahas dengan memilih bentuk yang disukai dan disepakati dan mudah untuk dilakukan sesuai dengan instruksi yang terdapat dalam LKPD. Proses pembuatan produk dapat menggunakan aplikasi Canva atau aplikasi lain yang dikuasai oleh murid. Setelah melakukan diskusi kelompok, setiap kelompok mengumpulkan produk atau karya kelompoknya ke dalam aplikasi Google Classroom dan selanjutnya mempresentasikannya di depan kelas. Namun, sebelum setiap kelompok melakukan presentasi, guru memberikan ice breaking agar dapat menambah semangat murid.
Setelah melakukan ice breaking, selanjutnya setiap kelompok melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya berupa produk atau karya yang mereka telah buat. Setiap kelompok diberi kebebasan memilih bentuk produk atau karya yang ingin mereka buat. Ada kelompok yang membuat timeline atau garis waktu perkembangan revolusi industri. Ada juga kelompok yang mendesain poster yang menggambarkan dampak positif dan negatif revolusi industri. Selanjutnya kita beralih ke dampak negatif revolusi industri, yang dimana ada 6 poin. Yang pertama, kondisi hidup yang buruk bagi pekerja. 2, gizi buruk. 3, gaya hidup yang stres dan tidak memuaskan. 4, tempat kerja berbahaya. Yang kelima, diskriminasi terhadap pekerja. Selanjutnya, guru memberikan asesmen formatif dalam bentuk kuis interaktif melalui aplikasi online WordWall. Setiap murid melakukan asesmen dengan mengklik link atau barcode yang telah guru bagikan. Setiap murid harus fokus dan membaca cepat agar tidak kehabisan waktu. Murid juga akan merasa tertantang karena permainan dibatasi oleh waktu setiap pertanyaan. Jika salah, maka waktu akan terus berjalan. Jika berturut-turut menjawab jawaban salah, maka permainan akan berakhir. Sehingga, murid harus menjawab semua pertanyaan dengan benar untuk memperoleh poin tertinggi. Sebagai penutup, guru mengajak murid untuk melakukan refleksi pembelajaran. Murid menuliskan bagaimana perasaan dan pembelajaran yang telah diikuti pada hari itu dengan menuliskannya pada kertas sticky note.